maharnya itu kan perhiasan emas, perhiasan emas aja sih gitu. Kalau kenapa dia kan sempat nanya kenapa harus emas gitu, karena emas itu kalau kata mama memang biasanya kalau di muslim banyak yang emas karena emas itu kan nilainya tidak turun gitu, terus udah gitu abadi gitu deh, karena itu sih. Dan pihak-pihak yang kemarin ngotot untuk membongkar pun alhamdulillah sudah teduh hatinya dikarenakan pihak pemerintah sudah mengambil alih. Iya, jadi Pak Gatot tadi bilang, Umi nanti kita datang ke Pak Jokowi, jadi menanyakan bagaimana ini, itu yang dibilang cagar budaya betul apa enggak. Yang kedua, gara-gara persoalan makam, hubungan Pipik dengan ibu mertuanya sempat renggang. Namun kemarin, hubungan mertua dan menantu itu mulai mencair. Tanpa disangka-sangka, Pipik datang ke rumah Umi Tatu dan memberi selamat karena sudah usai menunaikan ibadah haji. Ini dari Umi. Yang dipakainya ceramah biar cakep. Pasti muat lah orang langsung Umi kagak muat ya. Ban kita biasalah kalau Pipik pergi pasti beliin Umi pergi pasti beliin itu aja gitu. Tapi kalau Umi suka mesen, bagusan, orang tua. Yang ketiga, Pipik sempat dikabarkan sudah menjalin hubungan spesial dengan seorang ustadz kepercayaan keluarga almarhum Uje berinisial M. Pipik sudah membantah, namun bagi Umi Tatu, pacaran dan menikah lagi adalah hak Pipik. Ya Umi sih nggak bisa ngejabarin banyak-banyak ya, cuman heran aja udah aja gitu. Kok gitu aja udah. Menurut cerita sih dengar-dengar gini, kata dia ditanya sama wartawan. Kok katanya kenapa gini nih? Lah saya kan udah diamanatkan, dator gitu ya sama Umi. Itu amanat bukan amanat buat jadi bini. Amanat untuk ngawasin pengajian 40 malam. Jadi nggak ada amanat yang lain-lain, nggak ada. Tapi kalau memang suka ya terserah. Saya hanya tersenyum saja. Dari dulu 14 tahun pernikahan saya sama almarhum, sudah biasa saya dapat ujian-ujian seperti itu ya. Umi reda dunia akhirat, benar, tenang karena Pipi sebagai wanita tuh kan harus ada pendamping pria. Yang keempat, setelah berulang kali menolak untuk menjadi seorang penceramah, Pipik akhirnya membuka lembaran baru kehidupannya. Ia mulai mengikuti jejak sang suami dan menjadi seorang pendakwah. Kalau saya, ini kan sebuah takdir yang Allah berikan. Itu tadi saya kepengen Allah yang bekerja dalam kehidupan saya gitu. Jadi mengalir saja. Apa yang saya lakukan sekarang lebih kepada pengalaman hidup, itulah ilmu saya. Alhamdulillah bahkan cerita udah ke Ternate, udah ke mana lagi lah. Belajar bagus lah saya bilang, cuman ya anak ya hati-hati aja kalau ditinggal nus ada yang merhatiin di rumah. Bidadari surga. Pemirsa, di segmen berikut ini ada kabar mengejutkan dari Winda Idol. Tadi pagi Winda menikahi pria pujaan hatinya Mulyaditan. Seperti apa kebahagiaan Winda dan suaminya? Udah dibesarkan sama orang tua gitu, sekarang udah lepas gitu. Winda Fiska atau Winda Idol tersenyum bahagia. Tadi pagi, ia resmi menjadi istri Mulyaditan. Keduanya menikah secara Islam setelah Mulyaditan memutuskan ikut keyakinan Winda beberapa waktu lalu. Dan berikut ini, proses ijab kabul yang dijalani keduanya tadi pagi di Annex Building Kompleks Wisma Nusantara, Jakarta.
Saudara Mulyaditan bin Suyanto, saya menyerahkan keponakan saya yang bernama Winda Piskaria binti Untung Sunario kepada engkau dengan mas kawinnya berupa 1 set perhiasan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Winda Piskaria binti Untung Sunario dengan mas kawinnya tersebut tunai. From this moment, life has begun. Lega, sudah lega. Sudah lega setelah ijab kabul. Nah. Hijab kabul, nggak pakai R. Oh, ijab kabul ya. Tangan manis sebelah kanan. Acara kemudian dilanjutkan dengan tukar cincin dan penyerahan mas kawin. Yang melingkar tiada putus. Harapan kita semua. Semoga mereka akan rukun untuk selama-lamanya. Maharnya itu kan perhiasan emas. Perhiasan emas aja sih gitu. Kalau kenapa dia kan sempat nanya kenapa harus emas gitu, karena emas itu kalau kata mama memang biasanya kalau di muslim banyak yang emas karena emas itu kan nilainya tidak turun gitu, terus udah gitu abadi gitu deh, karena itu sih. Ya, dipersilakan. Untuk silakan dipersilakan hadirin sekalian kedua mempelai bersujud dan bersimpuh di kaki kedua orang tua. Bersamakan maafkanlah Anda berdua, doakanlah Anda selalu. Udah dibesarkan sama orang tua gitu, sekarang udah lepas gitu, terus menikahnya juga direstui gitu, kayaknya sesuatu gitu. 1 tahun lebih Winda dan Mulyadi pacaran. Selama itu, mereka sebenarnya lebih banyak menjalani proses pacaran jarak jauh. Mulyadi adalah seorang pengusaha di Bintan, namun jarak tak menjadi penghalang. Hari ini keduanya memberi bukti kekuatan cinta mampu menembus jarak dan berbagai rintangan. Kendala kecil ada, tapi nggak terlalu besar gitu. Terus kayaknya kalau bagi aku sendiri kayak apa ya, blessed banget gitu, diberkati banget gitu. Tiba-tiba kan segala sesuatu itu terjadi pasti karena ada kehendak dari Tuhan gitu. Dan tiba-tiba hari ini benar-benar terjadi, berarti kan memang insya Allah emang apa ya, direstuin sama Allah juga, restuin orang tua juga gitu. Mudah-mudahan berkah juga, amin. Kita cinta sama Winda, saya cinta sama Winda. Terus yang bikin saya comfort sama Winda, dia perhatian sama saya, sama keluarga saya. Terus ya care and understanding gitu ya. Malam ini kedua mempelai akan menjamu para sahabat dan tamu undangan dalam sebuah resepsi mewah. Nanti malam sih acaranya lebih ke kekeluargaan, teman-teman dekat sama saudara-saudara kita. Ya jadi tema malam ini juga agak rileks, agak santai. Jadi sebenarnya gitu. Selamat untuk Winda dan Mulyadi. Semoga abadi cinta itu untuk selamanya. Musik Aku mau menjadi inspirasi bagi Aku mau menjadi idola Indonesia. Menjadi penyanyi adalah impianku. Ini adalah tujuan hidup.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.